Oke, silakan teman-teman. Baru adopsi kucing. Iya, baru adopsi kucing. Apa ya, kemarin ngeliat, nggak tahu, aku tuh suka mencoba menahan diri setiap kali kalau misalnya lihat ada kucing di jalan, mencoba menahan diri. Tapi kali ini kayaknya dinding pertahananku runtuh. Jadi akhirnya ya udah mengadopsi kucing yang lucu sekali, memikat hati kami sekeluarga. Kucing kampung atau ada Kalau kata ownernya sih kucing kampung. Domestik ya bilangnya. Ya kasihannya kucing dibilangin kampung, kasihan loh. Kucing domestik maksudnya benar-benar nggak ada yang ras-ras khusus gitu. Syaratnya susah nggak sih? Karena apa? Kalau pengen ya udah tinggal ambil aja gitu. No, kalau ini tuh kalau yang syarat susah mungkin karena yang mereka punya, maksudnya pedigree ya, punya surat khusus apa segala macam. Kalau yang ini kan benar-benar ada owner yang memiliki kucing itu, ditaruh di kafenya, terus gitu. Dia juga sebenarnya udah ada niatan mau ngadopsiin, tapi pokoknya niatnya gitu, kalau ada yang nanyain aku akan kasih, tapi kalau nggak ada yang nanyain ya udah gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa waktu itu hari itu tuh bener-bener kayak kita pegang-pegangan, soalnya aku juga megangin, segitu suamiku videoin segala macam, terus segitu tiba-tiba kayak tercetus sama anakku yang bilang, "Bawa pulang yuk." Sebenarnya di rumah aku tuh udah banyak banget, tadinya tuh ada 24 kucing. Wow. Dan semuanya adopsi? Yang adopsi ada kurang lebih 8 atau 6 gitu. Terus ya itulah, kalau nggak suamiku yang tiba-tiba bawa pulang kucing, kalau nggak tiba-tiba kita lagi di jalan lihat, kenapa ini gitu ada di jalan dan kurus sekali, kasihan. Terus ada yang kita adopsi, entah kenapa ada yang satu tuh aku ingat banget, namanya Flick. Dia tuh bener-bener kucing, I don't know why I fell in love. Kita tuh lagi sepedaan, tiba-tiba lagi sepedaan istirahat, terus tiba-tiba ngeliat kok kucing ini lucunya tuh bukan physically lucu ya. Kalau yang kali ini tuh memang alhamdulillah kebetulan dia lucu gitu. Kalau yang waktu itu tuh bener-bener kucing kurus, krempeng, matanya udah nangahan dan segala macem. Tapi entah kenapa dia tuh tiba-tiba dia datang kayak, kok dia datang? Terus aku pergi gitu kan, dia datengin lagi. Manega. Akhirnya di sepeda aku tuh ada tasnya gitu. Tiba-tiba, "Nah, ikut ya." Terus masukin ke dalam tas, dikeluarin gitu, udah dia gitu. Sepedaan loh. Sepanjang sepeda nih palanya cuma keluar gitu doang. Udah gitu. Ya udahlah, ini mah meant to be gitu. Jadi akhirnya kita bawa ke dokter, vaksin, semua segala macam, cek general check up-nya. Alhamdulillah baik, ya udah akhirnya digabungin sama keluarga kucingku yang lain. Artinya jadi ada Aku nggak, kalau buat kucing mungkin nggak diliatin ada budget tertentu, tapi bismillah, semoga niat kami adalah memberikan kehidupan yang baik, rezekinya insya Allah datang dengan sendirinya. Aku sih cuma gitu aja, jadi ikhlasin aja. Kemarin kan ada wacana Apa itu Kak? Sebanyak itu ngurusnya bagaimana? Ngurusnya alhamdulillah deh, maksudnya kayak dibagi, jadi dia tuh ada yang di kucing di bawah, ada kucing yang di kamar gitu. Karena kucing yang di kamar itu adalah kucing yang istilahnya yang satu nggak ada bulunya, jadi kan aman gitu kan. Yang satu kita adopsi dan ternyata dari krempeng banget sampai sekarang jadi gemuk banget, jadi kayak lucu banget. Oke, dia jadi indoor cat gitu. Terus yang kemarin yang baru kita adopsi juga jadi kucing di atas juga, jadi di atas cuma ada 3 di kamar kita, selebihnya itu ada di bawah, dan udah gitu. Ini liburan sekolah memang lagi bermain bersama kucing atau seperti apa sih Kak Liburan, kita memang dikala perekonomian lagi begini, jadi tahun ini kita tidak, dan juga mungkin alhamdulillah juga kan lagi ada promo film-film gitu, jadi memang di kali ini kita liburannya tuh nggak kemana-mana, sekalian nabung ya, anakku udah 1 SMA, bentar lagi mau kuliah, jadi kayak ngomong ke keluarga gitu, liburan nanti dulu kita nabung sama fokus ya udah promosi film. Salah satunya adalah karena mungkin menjadi penyelamat jual mafia tanah Kayak lagi rame-rame. satu lagi ya. Nih Kak, mafia tanah bagaimana? Jual mafia tanah Mengenai mafia tanah, mengenai kasus mafia tanah, Nerina sama keluarga masih berjuang karena gini, secara surat sebenarnya itu sudah ada di kami gitu. Tapi sampai detik ini kami masih dituntut terus. Jadi sebenarnya sekarang bukan urusannya persuratan lagi, tapi lebih ke pengadilan gitu loh. Jadi kita seminggu tuh masih ada 3
apa namanya, court apa? Sidang. Jadi seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi mengertilah teman-teman kenapa kadang-kadang tiba-tiba misalnya Nirina lagi on Instagram, kadang-kadang off Instagram karena lelah ya, karena kita nggak tahu, kita tuh kayak lagi jalan di lorong tapi nggak tahu ujungnya tuh kapan gitu. Sampai sekarang pokoknya kami masih tetap berusaha. Sebenarnya harapan kami cuma satu aja, gitu. Udah ketok palu, tidak ada lagi yang menuntut, Bismillahirrahmanirrahim, selesai, udah gitu. Dan buat teman-teman lainnya yang mengalami masalah yang sama, mungkin ada beberapa yang DM, mungkin ada yang Nirina jawab, ada yang belum Nirina jawab. Maafkan Nirina dengan segala keterbatasan Nirina, karena kami pun juga sedang berjuang. Nina juga bingung, kadang-kadang kayak banyak DM-nya tuh isinya adalah curhatan-curhatan teman-teman gitu. Tapi Nina tuh kayak, teman-teman pokoknya kita we are in this together. Jadi setidak-tidaknya kita di sini terus berjuang dan usahain, karena sampai sekarang keluarga Nirina dan Nirina tuh masih terus mengupayakan keadilan buat kami dan selesai masalah ini untuk kami sekeluarga. Kabarnya sempat stres juga Kak. Sama Asyanti kemarin minta tolong soal mafia tanah mungkin seperti apa Kak? Nah kan juga sama Asyanti. lagi liburan sekolah tadi kan bilang harganya lagi turun, nah kan harga bahan pokok juga lagi naik. Seperti apa mungkin Pokoknya ya kita sih gini, sebagai seorang, kadang-kadang gini ya, orang kan suka ngeliat, oh jadi artis tuh enak gitu kan, pasti tidak ada masalah apa segala macam. Artis juga manusia, entertainer juga manusia. Kalau teman-teman semua juga lagi merasakan hiruk pikuknya perekonomian kita ini, kami pun juga sama gitu loh. Makanya kalau misalnya kamu juga ngeliat gitu, apakah Nirina sekarang lagi liburan apa segala macam gitu? No, karena ya kembali lagi, sekarang kita hidup untuk skala prioritas. Prioritas Nirina apa? Anak-anak Nirina sampai ke jenjang perguruan tinggi yang memadai dan suka dan cocok buat dia gitu kan. Jadi kami sekarang ini sedang mengefisiensikan pengeluaran, jadi mengencangkan ikat pinggang. So sebenarnya liburan itu kan bukan masalah di mananya ya, tapi kan dengan siapanya. Jadi kali ini kami sekeluarga benar-benar ya udah pengeluaran lagi ditahan semuanya. Ya udah kita bersenang-senang bersama keluarga dan bersama kucing di rumah. Karena buat Meminta saran apa seperti Kemarin bukannya udah belum masih juga. kata Larissa juga nasibnya juga sama. Ya semoga negara bisa kembali lagi ya, maksudnya semoga dari pemerintah juga bisa memegang janjinya untuk memberantas mafia tanah, karena sebagai salah satu korban ngerasain banget perjuangannya lama banget. Ayo dong pemerintah gitu, kalau memang niatnya adalah untuk memberantas mafia tanah, jangan nunda untuk nanti generasi berikutnya atau segala macam. Kalau memang niatnya untuk memberantas mafia tanah ya sekarang gitu loh, karena sudah terlalu banyak korbannya, bukan hanya kami dari entertainer, bahkan dari masyarakat biasa. Jadi kami sekarang menuntut untuk pemerintah, hayo berantas mafia tanah, let's go. Apa yang kita harus lakukan? Tolong bimbing kami, tolong kasih tahu seperti apa penyelesaiannya, dan tolong diselesaikan secara tuntas. karena untuk mengatasi stresnya dari kemarin seperti apa Kak? Asyanti ngomongin apa nih kayak keberapa? Jangan dulu. Aku belum Karena stresnya bolak-balik Kak. Nah kakak udah kasih tahu nih kak, tinggal pakai apa berarti sebenarnya kalau tahap aku sekarang tinggal nunggu ingkrah di pengadilan gitu, karena mereka tuh dari pihak yang menuntut saya yang adalah sudah dipenjarakan, dan saya tidak mengerti kalau sudah dipenjarakan ternyata masih bisa menuntut juga, dan menuntutnya benar-benar banding lagi, dan bahkan Nirina ini sekarang lagi menjalankan 3 persidangan ini dari orang yang sama yang sudah kami penjarakan gitu. Makanya jadi kayak mikir gitu, gimana ya caranya kita mau percaya sama pemerintah kalau ternyata ini aja nggak diselesaikan. Buat kasus Nirina aja yang sudah viral itu sampai sekarang secara surat sudah secara surat sudah terselesaikan, tapi sekarang secara persidangan masih bergulir terus gitu.
Nirina nunggunya adalah untuk ingkrah ketok palu udah selesai gitu kan, karena dengan gitu Nirina bisa bekerja dengan tenang, syuting film dengan tenang gitu. Sekarang kan kayak otaknya tuh kebagi-bagi, makanya kemarin kalau misalnya teman-teman tahu, akhirnya kemarin Nirina burn out. Seorang Nirina yang adalah ekstrovert banget dan kayak hahaha banget, kemarin akhirnya kayak gitu, bener-bener kayak off gadget, nggak mau ketemu sama orang apa segala macam. Nirina berharap bahwa dari pemerintah ini benar-benar menegakkan pokoknya janjinya, sehingga tidak banyak lagi orang yang bisa menghadapi kasus seperti ini. Bahkan sekarang ini lagi banyak-banyaknya banget lagi kan. Jadi please ayo, kalau memang janji tolong ditepatkan. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan Hanya Namamu dalam Doaku mulai tanggal 21 Agustus 2025. Supaya Anda nggak sedih lagi kalau kamu semua pada nonton kan jadinya. Terima kasih. Berapa tahun? Total 13 benar nggak? 4 tahun kayaknya. 4 tahun. Nah, Penjara ya, berapa tahun nggak itu? teman-teman. Nirina itu penjara berapa tahun nggak? Siapa? Itu di penjara berapa tahun? Sejauh ini katanya 12, tapi kok pertanyaan Nirina adalah Lanjut lagi Kak. enggak, pertanyaannya cuma satu. Kok oknum notarisnya udah bebas ya, dan bahkan dengar-dengar katanya lagi mengurus suratnya dengan izin yang baru. Kok bisa ya? Aduh, kok